Penyidik Polda Metro Jaya hari ini melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sekjen PDI Perjuangan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax yang diduga dilakukannya. Hasto mengaku dilaporkan buntut pernyataan dalam sesi wawancara di salah satu media televisi nasional. Hasto Kristianto tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hasto didampingi kuasa hukum pribadinya, Patra M. Zen, dan tim kuasa hukum dari PDI Perjuangan. Dalam memenuhi panggilan penyidik kali ini, Hasto juga mengatakan bahwa dirinya membawa beberapa bukti yang akan diserahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Informasi selengkapnya mengenai pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan. Kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV Anissa Fauzia dan juru kamera Singgi Nugroho dari Polda Metro Jaya. Selamat sore Anissa, seperti apa hasil pemeriksaan dari Sekjen PDI Perjuangan dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong? Ya, selamat sore Stefani. Kalau Anda tanyakan terkait dengan hasil dari pemeriksaan ataupun memintai keterangan di mana pada hari ini, betul seperti Anda nyatakan bahwa tadi pada pukul 10, Sekjen Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini sudah selesai menjalankan ataupun dimintai keterangan oleh penyidik dari Subdit Kamnek dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan tadi sudah selesai hasilnya sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, di mana pemeriksaannya dilakukan selama 2 jam dengan dicecar dari 3 pernyataan oleh para penyidik, di mana ini merupakan perkara yang memang sebetulnya dilaporkan oleh 2 orang. Perkaranya terkait dengan ujaran kebencian ataupun penghasutan, dan memang kedatangannya tadi tidak sendiri tentunya. Hasto juga didampingi oleh kuasa hukum pribadinya yakni M. Zen dan juga dari kuasa hukum PDI Perjuangan, di mana terkait dengan perkaranya ini sebetulnya kalau tadi yang memang diperkarai adalah secara intinya adalah terkait dengan pernyataan Hasto Kristianto terkait dengan menyuarakan apa yang menjadi pertimbangan dari dissenting opinion Hakim Konstitusi terkait dengan dugaan kecurangan pemilu pada tahun 2024 ini. Dan hal tersebut yang kemudian dilaporkan oleh 2 orang pelapor ke Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya, di mana ada 3 pasal Stefani hasilnya yang sudah disangkakan ataupun diadukan kepada dari pernyataan Hasto Kristianto, yakni dari pasal 160 KUH terkait dengan pasal ujaran kebencian, kemudian juga ada pasal 28 dan juga pasal 45 AUU ITE. Dari ketiga pasal tersebut sebetulnya dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini tidak mempermasalahkan, ia akan terus menempuh jalur hukum yang memang ini menjadi bagian dari ia sebagai warga negara begitu, dan juga merupakan bentuk pendapatnya karena ia berdalih pernyataannya ini merupakan pendapatnya terkait dengan kecintaannya terhadap negara begitu. Dan juga kuasa hukum Hasto Kristianto, M. Zen, juga menyatakan bahwa pelaporan Sekjen PDI ini terlebih dahulu semestinya harus melalui dari Dewan Pers karena ini merupakan dari produk jurnalistik yang mana ini merupakan wawancara yang dilakukannya bersama dengan stasiun televisi nasional pada tanggal 16 Maret dan juga pada tanggal 26 Maret lalu. Dan juga lantaran karena dilakukan di stasiun televisi nasional, maka ini sebetulnya ranahnya seharusnya mengajukan terlebih dahulu kepada Dewan Pers, dan itu merupakan hasil yang mana dari penyidik juga mengajukan ataupun merekomendasikan untuk mengkonsultasikannya kepada Dewan Pers terlebih dahulu, Stefani. Baik Anissa, lalu poin-poin apa saja yang digali oleh penyidik dalam pemeriksaan kali ini? Ya, selama 2 jam pemeriksaan ataupun dimintai keterangan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh 4 orang penyidik, ada 4 pertanyaan juga yang sebetulnya diajukan oleh penyidik, namun tidak secara rinci dari kuasa hukum ataupun Hasto Kristianto ini menyampaikan apa saja pernyataan-pernyataan poin-poin yang dicecar terhadap penyidik. Namun saat ditanyakan, penyidik sebetulnya mengatakan bahwa undangan ini merupakan undangan klarifikasi yang sebetulnya ini tidak bersifat wajib untuk dihadiri oleh Hasto Kristianto. Dan untuk lebih jelasnya, Step, mari kita dengarkan berikut merupakan keterangan langsung dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada saat selesai dilakukan permintaan keterangan oleh penyidik di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Berikut ini, Stefani. Pengajuan ke aparat penegak hukum karena diduga pernyataan saya itu merupakan suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana dan juga adanya suatu berita-berita bohong yang diduga
Kemudian berita bohong itu menciptakan kerusuhan. Padahal sebagai sekjen partai politik, yakni PDI Perjuangan, kami selalu menyuarakan tertib hukum, membangun budaya hukum. Apalagi kita sebagai negara dengan ideologi Pancasila. Ya, Stefani, perkara yang tengah diproses di Polda Metro Jaya ini sebetulnya ini sudah yang dilaporkan oleh dua pelapor yakni Bayu dan juga Hendra. Ini Hasto meyakini bahwa ia juga tidak mengenal terkait dengan pelapor. Namun yang pasti dari selanjutnya perkara ini akan dibawa ke Dewan Pers karena Hasto juga mengikuti bagaimana anjuran dari penyidik selebihnya, dan untuk kemudian ini akan dipertanyakan apakah kemudian proses yang sedang ditangani Polda Metro Jaya ini akan dihentikan atau nantinya akan menunggu terlebih dahulu bagaimana lanjutan dari Dewan Pers, usulan ataupun hasil yang nantinya akan diproses di Dewan Pers untuk kemudian dilanjutkan kembali di Polda Metro Jaya. Dan hal tersebut nantinya akan ditanyakan kepada penyidik dan hal ini masih belum dikonfirmasi ataupun dinyatakan langsung secara rinci oleh penyidik di Polda Metro Jaya, Stefani. Sementara itu yang dapat kami update, Stefani, kembali ke studio, Stefani. Baik, terima kasih jurnalis BTV Anissa Fauziah dan juru kamera Singgih Nugroho atas laporannya. Selamat bertugas kembali.